Nah, ini dia. Selamat sore Kak Seto, apa Selamat kabar? sore. Ya, Mas Fajar. Baik, semangat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Seto baik ya. Kak Seto sama keluarga juga sehat-sehat ya Kak ya? Ya, alhamdulillah semuanya sehat-sehat semua. Ya, baik. Kak Seto, ini kita sedikit flashback dulu ke belakang ya. Ini sangat identik Oke, sekali dulu apa tokoh ataupun ikon Sikomo gitu ya yang mengedukasi dan juga menghibur anak-anak Indonesia di ya sekitar tahun 90-an awal. Termasuk saya gitu dulu sangat menikmati sekali tayangannya di TV. Ada Komo, ada Ulil, ada Belu, ada Dompu ya kan. Ini mungkin Kak Seto bisa cerita dulu nih, dulu perjalanannya si Komo seperti apa sih? ya, saya panggil dulu ya si Komo ya. Wele, wele, wele. Apa kabar, Wele, Mas wele. Fajar? Wele, wele, Komo. wele. Waduh. Ya, 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 wele, wele, Komo wele. santai dulu ya. Gimana, gimana Kak? Bisa cerita dulu sedikit nih tentang perjalanannya si Komo dulu. Ya, memang dulu kan anak-anak apa ya banyak hiburan waktu itu. Nah, kemudian Pak Kasur juga punya cil waktu itu. Nah, saya cari Hmm. apa hewan yang khas Indonesia yang negara lain nggak punya. Jadi untuk membakar nasionalisme anak Indonesia, saya menemukan Hmm. ada hewan komodo. Nah, akhirnya kalau si komodo terlalu panjang, ya udah si komo saja akhirnya. Dan akhirnya Hmm. mulai tayang di televisi pertama dulu tahun 85 di TVRI pernah muncul. Oh, pertama Tapi muncul mungkin 85 TVRI. 85 iya. Kemudian akhirnya pada waktu apa TPI Televisi Pendidikan Indonesia minta saya mempunyai anak-anak dongeng boneka, ya sudah saya tampilkan kembali si Komo dan tentu dengan teman-temannya. Tadi betul tadi Mas Fajar, ada Ulil, ya ulat kecil, yang ada Belu, bebek lucu, Dompu, Hmm. domba putih, dan ada Piko, sapi kokoh, Hmm. karena selalu menjaga Oh, kesehatannya ada di Piko badannya juga kuat. ya. Begitu. Iya. Hmm, itu dia. Waduh, saya juga jadi kangen gitu ya. Masa-masa itu ya, Betul. masa-masa tahun 90-an dihibur dengan si Komo dan kawan-kawan. Bahkan yang sampai melekat juga adalah ada lagunya ya Kak Seto ya. Nah, iya, Jangan lagi gara-gara si Komo lewat betul. katanya ya Kak ya. Dan itu menjadi Betul. jokes panjang masa sepertinya kalau Jakarta Iya. macet. Gara-gara apa? Gara-gara si Komo lewat katanya ya Kak. Dan kita pada waktu kami diundang ke Samarinda untuk membuat acara pagelaran apa ya, Komo. Nah, Komo sudah dibuat besar, jadi seperti Barney begitu, ya, dengan teman-temannya Ulil, Belu dan sebagainya. Nah, sebagai promosi waktu itu acaranya Minggu jam 10 pagi. Agak terputus. Mohon maaf, ini ada sedikit kendala. Oke, baik. Ya, Ya, lanjut. bisa ya. Ya, jadi Ya. pada waktu si Komo jalan-jalan bernama saya di jalanan, nah semua kan wah ingin bersalaman, berfoto dengan si Komo. Ya. Gara-gara itu penuh orang, akhirnya jalanan jadi macet. Nah, akhirnya lahirlah lagu si Komo lewat gara-gara Komo lewat. gara-gara si Komo lewat begitu. Begitu ceritanya. Iya, Ya. iya, iya. Tapi Kak Seto kalau saya boleh tahu, selain tadi ya, icon-icon tadi seperti Komo, Dompu, Ulil, dan lain-lain, apakah Kak Seto juga menciptakan karakter-karakter baru nih dalam mengedukasi anak-anak di Indonesia selain itu tadi? Iya, sebetulnya ada juga. Kami mengambil hewan-hewan yang menjadi maskot berbagai provinsi. Jadi lalu Hmm. saya ada hewan ABCD, ABCDE. Oh. A itu dari Anoa. Nah, kita panggil Anoa. si Ano.
Ya, Si kalau Aldo. nggak salah dari Sulawesi Tenggara Betul. mungkin. B-nya dari Beki, yaitu ayam bekisar, itu maskotnya Jawa Timur, Ya, Beki. ya, ya. C-nya adalah Cendi, dari istilah Cendrawasih Irian Jaya, itu dari Iya, Papua. Papua. ABC, Oke. lalu D-nya adalah Datu, dari Badak Cula Satu, itu dari Banten, Provinsi Banten. Hmm. A, B, C, D. Nah, E-nya itu dari Ebo. Elang Elang Bondol itu maskotnya DKI Jakarta. Iya, iya, Begitu. iya, 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 iya. Jadi Banyak ya ternyata kita bilang A, B, anak-anak C, D, E tadi sebagai perwakilan dari provinsi yang ada, tapi betul-betul hewan yang khas ada di Indonesia. Begitu. betul ya, biar anak-anak juga mengetahui bahwa masing-masing daerah tersebut punya hewan khas yang menjadi ciri dan identitasnya juga, biar Ya, pada tahu betul. juga akhirnya ya. Nah, Betul. benar-benar ya, luar biasa. Tapi Kak Seto ini kalau sekarang aktivitas dan kesibukannya apa aja sih, Kak Seto bisa sharing juga mengisi hari-harinya mungkin dengan kondisi yang Ya. sekarang kita hadapi bersama gitu ya, tetap stay at home kah, tetap berkarya, atau ada hal lain mungkin yang dikerjakan, Kak? Iya, tetap berkarya. Artinya kalau selama di rumah ya, ini sekarang memang lebih padat dari pagi kadang sampai malam. Ya ada webinar, ada pertemuan mana Instagram, Zoom meeting dan sebagainya. Tetapi juga masih mengajar juga di sebuah universitas swasta di Jakarta. Oh, ya. Kemudian juga masih mengendalikan organisasi LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Ini baru saja juga baru pulang sidang di dalam kasus perebutan anak begitu. Jadi kadang-kadang juga harus ke Polres atau ke Polda menangani berbagai kasus pelanggaran hak anak. Jadi ya terus dari pagi sampai malam masih terus aktif. Jadi akhirnya karena sibuk, jadi ya sudah tetap segar dan sehat lah. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah ya. Tapi ini pertanyaan juga mungkin sering terbesit di benak saya gitu, Kak Seto. Dari dulu sampai sekarang Kak Seto betul-betul concern dan peduli terhadap anak-anak di Indonesia. Apa sebetulnya yang mendasari Kak Seto untuk bisa seperti itu, Kak? Ya, sebetulnya saya ingin balas budi saja. Saya dibesarkan dengan lingkungan yang penuh kasih sayang, baik di dalam keluarga maupun di sekolah, oleh ayah dan ibu saya, di dalam keluarga, di sekolah oleh para guru yang penuh kasih sayang. Artinya dinamika saya meledak-ledak ya. Mungkin istilahnya zaman dulu bandel sekali, tapi bisa diarahkan menjadi suatu dinamika di bidang olahraga maupun seni begitu. Jadi seperti sekarang ini saya masih rajin olahraga jogging karena dari kecil sudah dibiasa senang jogging, apa push up, salto dan sebagainya. Jadi penuh dengan gerakan-gerakan yang energik lah begitu. Dan seni juga apa ya, dari mulai menari juga, kemudian teater, menyanyi, dulu pernah main band bocah juga gitu. Sehingga akhirnya ya tuh kenakalan-kenakalan itu diarahkan menjadi suatu prestasi di bidang olahraga maupun seni begitu. Oke, luar biasa ya. Multi talenta sekali nih Kak Seto, dari dulu memang sudah dididik, diasah, diarahkan ke track yang betul-betul positif dengan Betul. segala macam bidang yang dikuasai akhirnya ya, Kak ya. Wow, Betul, dan wow. akhirnya balas budi supaya saya ingin membahagiakan juga anak-anak Indonesia. Janganlah dididik dengan cara kekerasan, tapi tetap penuh dengan kasih sayang dan kekuatan cinta. Begitu. Itu dia. Ya, betul sekali, Kak. Nah, tadi kan Kak Seto juga sempat mengulas sedikit nih mengenai Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang sekarang Kak Seto sebagai ketua umumnya. Nah, kalau secara umum nih, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini apa saja sih, Kak, yang dilakukan, dan seperti tujuan dibentuknya mungkin, atau sekarang lagi ada program apa yang berjalan dari LPAI? Ya, intinya memang memberikan perlindungan pada anak-anak Indonesia dari berbagai tindak kekerasan, apakah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, termasuk juga kekerasan seksual. Jadi ya, kita juga LPAI ini di pusat di Indonesia, di Jakarta. Nah, ada ujung tombaknya adalah LPA daerah.
baik LPA provinsi, ada sekitar 25 provinsi yang sudah ada LPA, Lembaga Perlindungan Anak, dan kemudian ada beberapa juga LPA kabupaten dan kota. Nah, sekarang ini juga terus memperluas ujung tombaknya ini dengan mencoba membentuk perlindungan anak, seksi perlindungan anak sampai tingkat rukun tetangga, sampai tingkat RT, RT. Jadi kita kampanyekan selama ini di catatan kami ada 3 kabupaten kota yang sudah mengajak seluruh RT-nya dilengkapi dengan semacam seksi perlindungan anak, yaitu di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Banyuwangi, dan satu lagi Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, mudah-mudahan nanti Jakarta juga beberapa sudah di Kemanggisan, Kelurahan Kemanggisan sudah merintis ya untuk terus dikembangkan pada wilayah sampai Jakarta Barat begitu. Wow, luar biasa sekali nih ya yang dilakukan bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ya. Kak, ini kita kan sekarang ini sedang memasuki fase new normal katanya istilahnya kan. Yeah. Ya kan, adaptasi kebiasaan baru ya kan. Terus juga kondisi yang sekarang sedang dihadapi juga kita mau nggak mau kan harus bersahabat juga ya dengan pola yang baru, harus bisa adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah mungkin bagi orang dewasa proses adaptasinya bisa relatif lebih cepat dan bisa relatif lebih lancar lah dilakukan gitu ya. Tapi bagi anak-anak ini gimana nih? Karena kan tentunya ada hal-hal baru, ada kebiasaan yang berbeda yang dilakukan. Nah, menurut Kak Seto sendiri bagaimana nih? Iya, kami juga selalu gencar menyuarakan kepada semua pihak agar tahun ajaran baru boleh mulai pertengahan Juli ini. Tetapi tidak berarti anak-anak harus masuk sekolah. Jadi anak-anak mohon tetap sementara ini belajar di rumah saja dulu. Sampai nanti keadaan betul-betul aman. Sehingga orang tua juga ikhlas melepas putra-putrinya keluar rumah untuk pergi ke sekolah. Dan kemudian bisa melakukan kegiatan. Nah, apakah nanti Agustus atau September atau Desember atau Januari, ya semua tentu harus mempertimbangkan berbagai masukan, baik dari gugus tugas COVID-19 maupun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, mungkin Ikatan Dokter Indonesia juga, bisa dari Himpunan Psikologi Indonesia, mungkin juga para ahli pendidikan dan sebagainya. Jadi yang paling penting tetap adalah kesehatan anak dan keselamatan hidup anak. Itu dia saja. Yang lebih penting ya. Ya di balik pro dan kontranya ya kan sekarang ada regulasi baru atau kebijakan-kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah. Tentunya yang paling penting tadi disampaikan oleh Kak Seto adalah yang penting anak-anak kita sehat dulu, anak-anak kita sehat dan terjaga, ada di lingkungan rumah. Dan tentunya juga bisa memulai dan juga melanjutkan proses belajar mengajar seperti biasanya ya Kak ya, masih bisa dilakukan gitu. Tapi Kak, ini berarti masih tetap harus stay di rumah. Nah, untuk kita nih sebagai orang tuanya juga mungkin harus punya banyak cara ya Kak ya, untuk anak ini biar nggak bosen, biar nggak jenuh gitu ya. Harus bisa kreatif lah orang tuanya biar bisa berinovasi dengan cara-cara yang baru untuk anak-anaknya biar tetap bisa fun, bisa senang ada di rumah sambil belajar. Itu mungkin Kak Seto punya tipsnya, punya cara-caranya nih khusus buat orang tua. Ya, memang nomor satu orang tua juga harus lebih kuat dan lebih sehat ya. Nah, saya selalu menghimbau dengan prinsip yang sederhana, yaitu mohon kita para orang tua selalu gembira. Gembira berarti ada kekuatan, ada semangat. Tapi gembira ini sebetulnya adalah singkatan kata-kata, kata yang cukup bisa memotivasi dan membuat kita sehat. Huruf pertama adalah G. Mohon orang tua tetap gerak, jangan mager. Jadi jangan mentang-mentang di rumah saja, duduk terus tidur-tiduran, harus terus gerak ya. Gerak dalam arti mungkin ada senam pagi, mungkin ya lompat-lompat atau mungkin angkat benda-benda, mungkin bekerja, bergerak.
mencuci baju, menyapu sendiri, mengepel sendiri. Saya mencoba juga selalu bergerak dalam konteks tadi, bergerak yang menghasilkan kesehatan, baik kesehatan badan maupun kesehatan rumah. Ini sebelumnya masih seperti gudang kapal pecah ya, tapi justru dengan COVID-19 ini kita pel, kita rapikan, mainan yang ada di sana dimasukkan untuk tempat bermain cucu dan sebagainya. Nah, akhirnya juga menghasilkan sesuatu yang lebih memberikan semangat. G. Berikutnya adalah E, emosi cerdas. Emosi cerdas. Betul. Artinya marah, boleh marah. Tapi marah yang cerdas tidak menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Marah yang cerdas tidak membanting piring atau mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi ungkapkan saja dengan tenang. Saya misalnya dengan istri marah, sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji mau sama-sama merapikan kamar di sini misalnya. Jadi akhirnya ungkapkan sehingga persahabatan tetap terjalin, akhirnya saling mengerti dan ya udah semua berjalan dengan lancar. Dan tidak mengganggu kesehatan kita, ya. Betul ya. M adalah makan dan minum teratur. Dan juga yang bergizi. Ya. Artinya makan bergizi ya, makan sayuran, makan buah-buahan, tempe, itu makanan yang bergizi bagus, gitu. Oke. M. Lalu B. Ya. B adalah beribadah dan berdoa. Kekuatan doa. Kita berdoa juga supaya keadaan cepat kembali pulih seperti sedia kala. Tapi juga mendoakan orang lain, para dokter, para tenaga medis, mendoakan para petugas polisi, anggota TNI yang menjaga keamanan kita, dan sebagainya. Dengan berdoa kita dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita juga merasa lebih tenang dan nyaman. Lalu berikutnya I. I juga harus jangan lupa istirahat. Nah, selama ini kadang-kadang di rumah saja, begadang, lalu lupa istirahat, tidur jam 2-3 pagi, mungkin main gadget dan sebagainya. Nah, jangan lupakan istirahat. Minimal para ahli mengatakan 8 jam, ya coba lakukanlah istirahat yang teratur. Lalu berikutnya adalah R. Rukun di dalam keluarga. Rukun, ramah kepada anak, ramah kepada suami atau istri, ramah kepada asisten rumah tangga, membuat suasana nyaman dan damai. Dan terakhir adalah A, gembira, tetap aktif berkarya. Saya berkarya ya mungkin apa yang bisa dilakukan, kegiatan sosial, mungkin membuat artikel-artikel untuk media, mungkin mencipta sendiri puisi atau lagu, atau membuat lukisan-lukisan dan sebagainya. Pokoknya berkarya sehingga kita ada suatu kepuasan batin dan akhirnya tidak ada tuh stres, tertekan, mengeluh, ngedumel dan sebagainya, semua hilang semua. Wow, ini inspiratif sekali ya. Luar biasa buat teman-teman yang lagi nonton juga ini bisa diterapkan ya di rumah. Betul. Dari sekarang itu tadi ya, gembira. Kalau kelewatan nanti bisa ditonton lagi ulangannya ya, bisa di rewind lagi nanti. Betul. Apa aja kunci dari gembira itu dari Kak Seto biar segala macamnya juga dilancarkan ya. Maksudnya dalam menghadapi new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini juga kita bisa membimbing anak-anak kita bisa menjalankan semuanya dengan baik-baik saja ya, gembira itu tadi ya. Tapi ini Kak Seto mungkin juga kalau kita bisa melihat lagi ke depan gitu ya, berandai-andai nih Kak, idealnya gitu ya, idealnya kira-kira apakah butuh waktu berapa lama nih untuk kita bisa balik lagi ke kondisi kayak dulu gitu Kak ya? Apakah berapa bulan lagi mungkin dari sekarang atau 1 tahun lagi? Mungkin juga anak-anak kayaknya kalau terus-menerus di rumah juga mungkin agak sedikit berbeda gitu suasana yang dia dapat, beda kalau dia main di sekolah sama teman-temannya gitu Kak. Idealnya kapan? Ya, memang ini kan tidak bisa ada yang meramalkan sampai kapan. Apakah sampai Desember, apakah 1 tahun lagi, apa 2 tahun lagi dan sebagainya. Justru yang paling penting adalah
kita siap menghadapi segala kemungkinan. Manusia memiliki suatu daya, suatu kekuatan yang disebut kekuatan adaptasi. Nah, mohon ini betul-betul diberdayakan, kekuatan pada setiap individu ini. Setiap orang bisa adaptasi. Kita ibaratnya mempunyai semacam daya lenting, daya lentur yang, jadi kalau ibarat kita jatuh, bukan ambiar berantakan, tapi ibarat sebuah bola, begitu jatuh, teng, membalagi, dan sebagainya. Jadi posisi itu yang harus dijadikan bagian dari tipe kepribadian kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan. Ini semua kan juga tergantung dari data yang ada dari gugus tugas COVID-19. Kalau datanya makin meningkat dengan dibuka new normal baru tahap pertama, ya berarti ada sesuatu yang perlu dikoreksi kembali. Nah, kita tetap harus siap mental untuk itu, begitu. Yang penting gitu, ya tidak mengeluh, tidak ngomel, tidak apa, tapi tadi gembira juga dengan kekuatan doa, dengan kita menjaga emosi tetap cerdas, tetap rukun, tetap aktif berkarya, kreatif memecahkan berbagai permasalahan dan sebagainya. Ya, itu tetap kuncinya ya. Kita juga tetap optimis, jangan mengeluh, jangan malah jadi stres juga menghadapi situasi yang sekarang. Aduh, anak di rumah terus ya kan, aduh gimana ya, nanti takut ini takut itu. Kuncinya dari Kak Seto itu tadi ya, yang gembira itu diimplementasikan lah gitu ya. Aduh luar biasa sekali. Tapi Kak Seto, kalau saya boleh tahu nih ya, udah berapa puluh tahun sebetulnya Kak Seto berkecimpung di bidang yang sekarang gitu ya, bergelut dengan seni, berkarya, concern sama anak-anak ya, di total udah berapa puluh tahun Kak? Ya, tanggal 4 April kemarin, saya baru memperingati 50 tahun berkarya di dunia anak-anak. Wow, 50 tahun? Ya, betul. Wah, luar biasa ya. Ini selalu ada yang diberikan oleh Kak Seto ya. Ada karya, ada edukasi, ada segala macam hal positif untuk bisa menjaga anak-anak Indonesia biar bisa menjadi generasi penerus yang luar biasa gitu ya Kak ya. Amin. Aduh, amin. Mantap ya. Tapi suka dukanya apa sih Kak? Ini bergelut di dunia anak-anak. Nah, sukanya 99,9%. Wow. Jadi justru saya merasa merasa mendapatkan suatu kekuatan dengan bergerak di dunia anak-anak. Ya, menangani berbagai macam anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin anak-anak marginal, anak-anak yang berada di jalanan, anak-anak yang mungkin korban bencana alam dan sebagainya. Jadi justru saya belajar banyak bahwa dari anak-anak itu tetap mengembang senyumnya yang ikhlas, yang kreatif, yang mungkin tahan banting, tegar dan sebagainya. Jadi saya berguru banyak pada anak-anak Indonesia, begitu. Iya. Berarti Kak Seto bukan hanya memberikan edukasi buat mereka, tapi Kak Seto juga belajar dari mereka ya Kak ya? Betul. Jadi saya juga sebagai sahabat anak, tapi juga sebagai muridnya anak-anak Indonesia, begitu. Iya. Unik sekali ternyata anak Indonesia kan, karena dengan beragam suku, adat, kebudayaan, ini bisa menjadi warna tersendiri bagi Indonesia gitu ya Kak Seto ya. Tapi Kak, ini kalau sekarang nih ada proyek yang sedang berjalan, mungkin Kak Seto ada program-program apa yang bisa diikuti juga oleh kita semua, oleh anak-anak kita, ataupun oleh orang tuanya di masa sekarang nih Kak? Iya, memang intinya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kami mengajak justru dalam keadaan demikian, ibarat melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi bukan hanya ayah dan bunda saja melindungi putra-putrinya atau mendidik putra-putrinya, tapi juga tetangga kiri kanan. Namanya sering disebut RT, rukun tetangga, rukun warga. Nah, marilah kita rukun, kita guyup, kita kompak di dalam menangani berbagai permasalahan. Termasuk juga masalah-masalah yang dihadapi oleh warga saat pandemi COVID-19. Apakah masalah ekonomi, apakah masalah anak ya tadi stres di rumah terus, ya mungkin dengan jarak jauh membuat permainan, mungkin antar tetangga kiri kanan saling lempar bola, ya mungkin kan tetap harus jaga jarak, tapi mungkin beberapa
video yang mungkin beredar di media sosial, di luar negeri juga di apartemen, ya, kadang-kadang jarak jauh bermain tenis ya, Iya, iya, bola betul, betul, betul. apa jarak jauh. Nah, kita juga bisa lakukan itu pada tetangga kiri kanan begitu. Hmm. Jadi Hmm. memberdayakan semangat dan kebersamaan itu di dalam lingkungan warga terdekat, yaitu di desa atau di lingkungan RT dan RW tadi. Yang terdekat dulu justru ya dengan tetangga. Betul, betul. Barangkali salah satu cara untuk bisa mengatasi kebosanan juga mungkin nanti Kak ya. Bisa dilakukan ya Iya, kayak begitu ya. betul. Olahraga-olahraga kecil meskipun harus Iya, tetap menjaga istilahnya physical distancing ya, tapi kita physical tetap distancing, bersama, ya. masih bisa senang-senang, masih bisa sehat juga dengan berolahraga bersama gitu ya. Wow. Iya, Seru, seru, betul. seru. Ini patut dicoba ya, patut dicoba, patut dicoba. Ini tips dari Kak Seto barusan nih buat listeners ya. Nah, Kak Seto ini dalam waktu dekat ini ada karya baru yang mau diluncurkan oleh Kak Seto, entah itu berupa apa, buku atau apa gitu Kak? Iya, memang sebetulnya waktu itu dalam rangka memerintah 50 tahun pengabdian di dunia anak-anak, saya sudah mempersiapkan beberapa buku. Buku baik mengenai perlindungan anak, kemudian juga beberapa penelitian, karena saya juga mengajar di perguruan tinggi, jadi penelitian-penelitian mengenai apa sih pembangunan karakter anak Indonesia. Dan ini mungkin sudah mulai masuk ke percetakan juga, gitu. Jadi itu adalah yang saya tulis. Kemudian juga mempersiapkan program kembalinya kok Sikomo Reborn, ya, kembalinya Wow, Sikomo, gitu. ini nih yang ditunggu Untuk nih ya. nostalgia Mas Fajar Hmm. dan kawan-kawan yang dulu pernah menikmati Sikomo waktu kecil dulu. Betul, betul, betul. Gitu. Nah, ini si Komori Board ini nanti dalam bentuk apa, Kak? Apakah film kah, animasi, atau sama kayak dulu ya dengan boneka, atau nanti Iya, bakal tayang di YouTube, atau bagaimana, Kak? iya, mungkin sementara melalui YouTube ya, melalui YouTube. Hmm. Jadi kita juga sambil menunggu, mungkin kalau langkah berikutnya memang ada bisa mengarah ke film atau animasi. Tapi sementara melalui YouTube mungkin akan tampil dengan dongeng Sikomo melalui boneka itu. Kadang-kadang juga bisa melalui operet juga, begitu. Oke. Ya, 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 ya. Ini salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengedukasi anak-anak kita juga, listeners ya. betul. Silahkan nanti bisa menikmati karya dari Kak Seto, Sikomo Reborn. Ini bisa sekaligus membuka lagi memori kita beberapa tahun ke belakang gitu ya, Kak ya. Wow, seru, seru, Betul. seru. Sambil nostalgia juga. Nah, Kak, ini saya juga kan sekarang sudah menjadi orang tua nih, saya udah punya anak, Ya, ya kan. ya, Meskipun masih kecil, baru 2 tahun usianya, ini juga mungkin saya sebagai orang tua juga harus mulai mempersiapkan apa ya pola pendidikan ya kan hal-hal kecil untuk bisa mengajarinya mulai dari rumah ya kan ya, karena kan sekolah katanya sekolah yang paling pertama bagi anak itu adalah di rumahnya dan orang di tuanya adalah rumah. guru Ya, pertamanya betul. gitu kan. Nah, bisa ngasih tips juga mungkin ya apa aja sih yang harus dipersiapkan bukan untuk saya aja mungkin untuk teman-teman yang lainnya lagi nonton juga pendidikan Iya, awal di baik. rumah itu harus seperti apa, terus juga edukasi-edukasi seperti apa yang harus dilakukan untuk anak sekarang kan agak sedikit berbeda dengan anak dulu gitu ya Kak ya. Iya, Sekarang dengan betul. akses media, akses sosial media, dia bisa dapat informasi dari kiri kanan dari manapun dengan mudah, nggak kayak dulu gitu. Nah, bagaimana ini Kak, biar kita bisa tetap menjaga anak kita, mengedukasi anak kita dan memberikan yang terbaik buat anak kita. Ya, baik. Pertama kita harus menyadari bahwa isi pendidikan itu ada 5. Pertama adalah etika. Jadi ajarkan etika dengan contoh keteladanan. Bukan dengan cara dibentak, dipukul, dijewer, dan sebagainya. Jadi etika yang santun ya dengan ayah dan ibu, santun juga kepada anak-anak. Dengan apa? Selalu ceria, gembira, dengan senyum, dan sebagainya. Kedua adalah estetika. Juga apa? Pada unsur art. Sehingga dalam konteks ini memang orang tua juga harus profesional sebagai pendidik. Jadi bukan sekedar orang tua biologis, tapi juga orang tua yang efektif
yang betul-betul tadi menjadi panutan, menjadi teladan bagi putra-putrinya. Nah, supaya anak senang, ya memang harus menarik. Supaya menarik, kita belajar kepada para artis ibaratnya. Artinya menjelaskan apa, atau menyuruh mandi, kan tidak dengan cara membentak. Ayo mandi. Bedakan dengan nada indah. Ayo kita mandi dengan sabun wangi. Yuk sayang mandi. Anak rasanya, aduh, bahagia sekali didampingi ayah dan bunda, papa dan mama yang penuh kasih sayang seperti itu. Jadi ada unsur estetikanya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi yang ketiga itu diberikan juga dengan contoh keteladanan, dengan bimbingan yang penuh keceriaan, kegembiraan. Lalu berikutnya keempat adalah nasionalisme. Tanamkan anak-anak bangga sebagai anak Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, mungkin mengenal lagu-lagu juga Indonesia, mungkin juga mengenal mainan khas tradisional, menari pada budaya bangsanya sendiri dan sebagainya. Dan yang kelima adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini termasuk yang di dalam menghadapi pandemi ini yang dianjurkan, misalnya selalu rajin cuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, memakai masker, kemudian jaga jarak, tapi juga tadi dengan aktif bergerak dan seterusnya, minum makan yang bergizi, cukup waktu istirahat dan seterusnya. Jadi intinya adalah itu. Ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Tadi mendongeng pada anak juga, kalau perlu dengan boneka atau apakah boneka sikomo, apa saja bisa jadi media untuk mendongeng. Tapi juga jangan dengan cara yang menarik. Jangan mama, papa dongeng dong. Lalu dengan gaya datar, pada suatu hari ada si kancil jalan-jalan ke pasar, mencuri ketimun, ditangkap polisi, selesai. Nah, anak menarik juga, anaknya juga males-malesan ya. Ya males-malesan jadinya. Begitu. Wow, luar biasa sekali, sangat menginspirasi sore hari ini. Saya banyak dapat ilmu ini sore ini ngobrol sama Kak Seto ya. Dan tentunya juga semoga buat teman-teman yang lagi nonton ini bisa diterapkan juga pola-pola apa yang tadi diinformasikan sama Kak Seto ya, di rumah, mendidik anak, menjaga anak. Wow, luar biasa sekali ya. Kak, ini yang selanjutnya mungkin untuk yang LPAI tadi gitu ya. Biasanya yang di daerah kan udah ada, kota kabupaten udah ada, yang provinsi juga udah ada. Nah, kalau nih ada satu kejadian yang sebetulnya tidak diinginkan gitu ya, ada kejadian yang menimpa sama anak, terus langkah pertama kita nih, misal sebagai tetangga yang terdekat, kita harus kemana dulu step-stepnya nih Kak, untuk bisa mengadukan hal tersebut gitu. Iya, makanya kami gigih menganjurkan agar dibentuknya seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga atau sering disebut sebagai Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Sebetulnya kan mudah, organisasinya sudah ada. Setiap RT ada ketua RT, ada sekretaris RT, dan ada seksi-seksi. Ada ketua seksi keamanan biasanya, ketua seksi kebersihan, lalu ketua seksi acara. Nah, tambah satu seksi lagi, ketua seksi perlindungan anak. Jadi kalau ada masalah, itu bisa dengan cepat lapor ke seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga, maka seksi itu dengan cepat bisa lapor ke berbagai instansi yang menyangkut masalah itu. Kalau misalnya ada suatu kekerasan terhadap anak dan sebagainya, maka dengan cepat lapor ke polisi. Kalau perlu sudah ada kontak langsung antara RT dengan petugas polisi di polsek begitu. Jadi ada masalah dengan cepat bisa datang dan bisa ikut menangani masalah itu kalau memang sudah terjadi adanya pelanggaran hukum begitu. Ya itu dia. Jadi jangan sampai udahlah biarin aja urusan keluarga orang lain ini gitu. Jangan sampai berpikiran seperti itu juga kali Kak ya. Kita juga harus menyelamatkan dan melindungi anaknya ya biar tidak terjadi hal yang itu memang amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, Mas Wajar. Salah satu pasalnya mengatakan, siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja,
tidak berusaha menolong atau melapor, maka juga terkena sanksi pidana. Jadi berarti kita harus peduli bahwa melindungi anak tadi ibaratnya perlu orang sekampung. Semua peduli pada perlindungan anak, begitu. Wow, ini saya jadi tahu juga sekarang ya, ada yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa kita sebagai tetangga atau orang dekat yang ada di depan rumah pun harus ikut peduli, harus ikut concern kalau terjadi hal-hal yang seperti itu ya Kak ya. Betul, ya. Oke. Nah, ini mungkin terakhir nih Kak Seto, kalau teman-teman yang nonton ini masih pengen keep in touch dengan Kak Seto gitu ya, bisa akses kemana, atau mungkin pengen ada yang konsul, pengen nanya sesuatu, ada yang harus dituju kah, harus bisa by email atau gimana kah, harus lewat sosial media kah, masih bisa atau bagaimana? Iya, memang baru sejak tanggal 10 Januari tahun ini, waktu itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun perkawinan, itu akhirnya saya baru mempunyai Instagram. Karena sebelumnya Instagramnya bukan saya, ya. Nah, akhirnya saya didesak oleh banyak pihak termasuk anak-anak, ya sudah, ayah punya Instagram. Nah, Instagram saya adalah @kakseto_sahabat_anak. Sahabat anak. Iya, iya. Ya. Berarti bisa lewat situ, bisa nanya via direct message ya kan, atau ikut komentar, dan bisa menyaksikan juga ada konten-konten di situ ya Kak ya, ada cerita si Komo yang ditampilkan dan itu bisa menginspirasi dan juga ikut mengedukasi anak-anak Indonesia dengan konten yang ditampilkan oleh Instagram Kak Seto Sahabat Anak itu ya Kak ya. Wow, luar biasa, sore yang luar biasa juga buat saya, banyak dapat insight dari Kak Seto, banyak ilmu yang didapat juga dari obrolan sore hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kak Seto udah ngobrol. Terima kasih Mas Fajar. Ya. Salam hormat untuk keluarga. Ya. Sama-sama Kak Seto, sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.